Halo, perkenalkan nama saya Herni Susila dengan NIM 05600194. Di sini saya akan menjawab tugas diskusi 8, yaitu tentang penjelasan objek PPN dan tarif PPN serta dasar pengenaan pajak DPD PPN. Objek pajak PPN, pajak atau pajak pertambahan nilai dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ketujuh, pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Kedelapan, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 9. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 10. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. 11. Penyerahan barang kena pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Tarif pajak PPN. Yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%, diterapkan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kedua, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor barang jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. 3. Tarif pajak PPN 10% dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Dasar-dasar pengenaan pajak DPD PPN. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor, atau nilai lain-lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang berutang. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 75 tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 121 tahun 2015. Nilai lain ditetapkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak antara harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua, untuk pembelian cuma-cuma barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang ketiga, untuk penyerahan film, cerita atau perkiraan hasil rata-rata per judul film. Keempat, untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. Yang kelima, untuk barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih
tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. 6. Untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Yang ketujuh, untuk penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Yang kedelapan, untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang adalah harga lelang. 9. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Atau untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10%. Dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.